Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Kita ada semua hanya karena kasih Kristus pada hari ini. Denpasar, 7 November 2022. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita datang memuliakan Tuhan. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 114. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pada pagi hari ini kita belajar dari kitab Yosua pasal 11 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua pasal 11 ayat 15. Ketaatan menuntut kepatuhan yang sepenuhnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, saudara-saudariku yang tercinta, pagi hari ini kita belajar dari seorang Musa dan Yosua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, ketaatan menuntut kepatuhan yang sepenuhnya. Sekali lagi, ketaatan menuntut kepatuhan yang sepenuhnya. Artinya tidak setengah-setengah. Atau lagi senang baru saya lakukan. Tetapi yang diminta dari Tuhan adalah kepatuhan yang sepenuhnya. Sehingga sikap separuh taat adalah sama dengan sikap tidak taat. Apabila orang hanya menaati ketetapan-ketetapan yang ia sukai saja dan mengesampingkan yang lain, maka sesungguhnya ia telah bersikap tidak taat.
Hal ini sama seperti seorang bawahan yang menerima 3 tugas dari atasannya. Bila ia dengan sengaja hanya melaksanakan 2 dari antara 3 tugas tersebut, maka ia sebenarnya yang bersangkutan telah bersikap tidak taat terhadap tugas yang diberikannya kepadanya. Tentu sikapnya ini tidak akan memperoleh pujian dari atasannya, sebab kepatuhan yang penuh merupakan wujud dari sikap ketaatan di dalam diri seseorang. Ingat, ketaatan di dalam diri kita, bukan diri orang lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, saudara-saudariku yang tercinta, kepatuhan seperti itulah yang ditunjukkan oleh Musa maupun Yosua. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua pasal 11. Di situ ditulis bahwa Musa menyampaikan seluruh perintah Allah yang ia terima kepada Yosua tanpa satupun yang ia lewatkan. Demikian juga dengan Yosua. Ia tidak mengabaikan satupun perintah Allah yang ia terima dari Musa, yaitu untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di wilayah Kanaan. Walaupun kata tersebut mengandung konsekuensi, yaitu perjuangan yang tidak mudah, namun Yosua mematuhi seluruh firman Tuhan itu tanpa terkecuali. Tidaklah mengherankan apabila Musa dan Yosua dicatat sebagai teladan iman bagi para pengikut Kristus. Kepatuhan mereka yang sepenuhnya kepada firman Allah mendatangkan penghargaan Tuhan atas diri mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebuah ketaatan diminta dari Tuhan terhadap kita semua, pengikut-pengikutnya. Mari kita belajar memahami, mengerti dengan saksama seperti apa sebuah ketaatan. Oleh sebab itu mari kita melakukan ketaatan berdasarkan keinginan Tuhan, berdasarkan pikiran Tuhan dan perintah Tuhan, bukan kehendak kita, bukan pikiran kita. Kalau kita melihat dengan cara pandang kita yang terbatas ini, maka seringkali secara tidak sadar ataupun secara sadar kita suka mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Sebab itu mari kita belajar dari seorang Musa ataupun Yosua, bagaimana semua perintah yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka melakukannya dengan segenap hati mereka, dengan sekuat tenaga mereka, tanpa mengabaikan satu perintah pun. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan yang sepenuhnya. Ketaatan menuntut kepatuhan yang sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak meminta apapun dari diri kami selain menghormati dan mengasihi diri-Mu, serta menaati kehendak-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami menyadari bahwa cara hidup kami yang lama serta kelemahan iman kami telah menghalangi diri kami untuk hidup mematuhi seluruh firman-Mu. Acap kali kami hanya menaati perintah-perintah-Mu,
yang sesuai dengan keinginan kami dan mengabaikan yang lainnya. Oleh sebab itu, Tuhan, baharuilah hati kami dengan roh-Mu dan teguhkanlah iman kami, supaya dengan demikian kami tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan, namun hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang telah kami alami di sepanjang malam ini dan kami boleh masuk pada hari yang baru ini. Kami berterima kasih pemeliharaan-Mu yang nyata atas setiap hidup kami, pribadi kami, keluarga rumah tangga kami. Kami minta pimpinan-Mu, kami minta belas kasihan-Mu. Kami minta anugerah-Mu menolong kami dalam firman dan Roh-Mu yang kudus, menuntun kami sepanjang hari ini dengan kasih yang tidak terbatas itu, untuk kami hidup berjalan dalam jajaran rencana-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, dengan setia Engkau telah menolong kami dan kami boleh merasakan anugerah-Mu berlimpah dalam hati dan pikiran kami. Kami berterima kasih untuk semuanya ini dan kami mohon Tuhan, tolong kami dalam semua ketidakmampuan dan keterbatasan kami ini. Tuhan, kami minta belas kasihan. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Berikan kami damai-Mu, berikan kami sukacita-Mu, dan biarlah kami memahami apa yang harus kami lakukan di dalam mengikuti kehendak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan bawa kami berjalan sejajar dengan firman-Mu, kehendak-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini ya Allah. Hamba mohon belas kasihan Tuhan, menolong hamba-Mu Ibu Yulianatan yang berada di kota Jayapura. Tuhan, hamba minta kasih-Mu turun bagi hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menolong hamba-Mu untuk hidup di dalam ketaatan yang sepenuhnya, supaya dia hidup merasakan, menikmati dan melakukan, bahkan membagi anugerah Tuhan kepada banyak orang, kepada anak-anaknya, kepada cucunya, dan kepada setiap orang yang dipercayakan kepadanya dalam pelayanannya. Tuhan memberkati semuanya ini. Beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Berikan damai-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu. Tuhan lindungi ia siang dan malam, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Leni Patandean, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Leni Patandean, boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Yan Pulung dan kedua anak tercinta Ikal dan Selo. Tuhan memberkati, bahwa mereka terus berjalan dalam kehendak-Mu. Biarlah sungguh para hamba-hamba-Mu ini taat, patuh kepada perintah-perintah-Mu, sehingga hidup mereka akan menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan, hikmat-Mu menyertai mereka dalam semua tugas pekerjaan, dan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka selalu. Tuhan memberkati pertumbuhan daripada kedua anak kekasih Ikel dan Selo, supaya mereka boleh bertumbuh dengan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan berkati hamba-Mu, keluarganya, pekerjaan dan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Ya Tuhan, hamba tetap percaya panggilan-Mu, rancangan-Mu, rencana-Mu tetap tergenapi di dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mendidik hamba-Mu untuk boleh menjadi hamba yang taat seperti yang dilakukan oleh Musa dan Yosua. Biar semua perintah yang telah ia terima, Tuhan, dia akan melakukan dengan segenap hati, sekuat tenaga, dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Biarlah hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di Manokwari, boleh menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Desi Woisiri dan kepada anak-anak tercinta dan semua orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati ia menjadi hamba-Mu yang luar biasa, tunduk, taat, patuh kepada perintah-perintah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak hamba mohon kasih Kristus turun melimpah atas hidup hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu sungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang taat dan patuh untuk melakukan semua kehendak-Mu. Sehingga dia akan melihat apa yang Tuhan janjikan pada hidupnya akan terlaksana dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan juga Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Tuhan, kasih-Mu menolong mereka setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes, yang berada di kota Sorong. Tuhan memimpin, membimbing, membawa hamba-Mu untuk hidup dalam ketaatan yang sepenuhnya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami belajar bersama-sama dari seorang Musa dan Yosua, itu terjadi juga dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Diana De Fretes, sehingga dia boleh berdiri dengan kekuatan Tuhan, menjadi berkat kepada suami kekasih Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Ya Bapa, hamba serahkan semua rencana, rancangan, pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang akan mereka kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan tolong campur tangan sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik, dengan benar. Tuhan lindungi mereka dimanapun, kemanapun mereka melangkah. Kasih Kristus melimpah atas mereka untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di Manokwari, spesial di Pegunungan Arfak, daerah Anggi. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk tetap taat setia seperti apa yang Tuhan mau, bukan pikirannya, bukan logikanya. Sehingga sungguh-sungguh semua pekerjaan pelayanan yang Tuhan titip kepadanya dapat ia kerjakan dengan kepatuhan
yang sesungguhnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang yang dilayaninya Tuhan memberkati. Pribadinya diberkati, menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Ayu dan juga kepada anak-anak tercinta Mercy dan Anggi diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, apa yang dilakukan oleh hamba-Mu menghasilkan buah yang tetap, yang luar biasa, spesial kepada anak-anak didiknya yang ada di Anggi, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi hamba-Mu siang dan malam, jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Demikian juga Tuhan melindungi istri dan kedua anaknya selama ia bertugas di daerah Anggi. Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini hamba juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu, spesial kepada seluruh kehidupan pribadi, kepada anak cucu, keluarga besarnya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa spesial kepada cucu kekasihnya, Tuhan tolong anak daripada Anissa dan Daniel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit jasmani yang mengganggunya, aku ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon kasih Kristus menolongnya, kasih Kristus menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan menyembuhkan Sena dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan memberkati pertumbuhan dari seluruh kehidupan anak-anak mereka dalam bangku pendidikan yang sudah bekerja. Tuhan juga berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samauri. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya spesial di dalam Yayasan Eden House yang dipimpinnya. Tuhan memberkati. Biarlah Eden House terus berkembang, bergerak seperti rencana rancangan Tuhan. Kasih yang tidak terbatas itu tetap meluap bagi mereka-mereka yang layak untuk menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, Allah yang baik, pengasih dan penyayang. Terima kasih Bapak, hamba serahkan seluruh pemirsa dimanapun berada, baik menonton langsung ataupun yang mengulang. Tuhan memberkati setiap pribadi, supaya mereka juga hidup seperti hamba-Mu Musa dan Yosua, hidup sepenuhnya di dalam kepatuhan kepada perintah-perintah. Apa yang Engkau mau tergenapi dan mereka hidup menjadi berkat, sehingga kemuliaan-Mu nampak dari hidup mereka setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik dan sejahtera melimpah bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan bagi setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa jumpa bersama-sama dengan saudara semua pada pagi hari ini. Besar harapan saya, Bapak Ibu yang diberkati, tolong bagikan juga berkat firman Tuhan ini kepada teman-teman Anda, kepada saudara-saudara Anda, dan Anda tetap terus menjadi hamba Tuhan yang senantiasa taat, setia, patuh untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada dunia dan dimulai dari setiap pribadi kita. Tuhan memberkati kita semuanya.
Tetap semangat saudara-saudaraku, andalkan Yesus Kristus setiap saat. Shalom, salam MDC.